Pemirsa, usai pertemuan dengan pimpinan DPR, ada sejumlah hal yang disepakati oleh jajaran menteri yang hadir. Ya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf minta rumah sakit tak menolak pasien kronis menerima bantuan iuran BPJS nonaktif. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengakui pemerintah alami kerugian reputasi akibat kisruh penonaktifan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBIJKN. Ya, Purbaya tegaskan tak ada pengurangan dalam anggaran kesehatan. Lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dalam waktu dekat. Ya, target pelaksanaan pemutihan BPJS Kesehatan ini mundur dari sebelumnya yang ditargetkan bisa diterapkan di akhir tahun 2025. Pemirsa, Cak Imin menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih melakukan penyempurnaan sistem tata kelola. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dapat berdampak baik kepada masyarakat. Terkait kebutuhan anggaran pelaksanaan program yang mencapai 20 triliun rupiah, Cak Imin memastikan pemerintah masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penyempurnaan sistem tata kelolanya sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif, tidak ada moral hazard ya, kesalahan ataupun dinikmati orang yang tidak yang ingin meraup keuntungan. Targetnya sebelumnya kan akhir tahun, Gus. Berarti mundur. Ya, awal tahun ini insya Allah. Kedatangan jenazah Aldi Surya, putra pelajar yang tewas kecelakaan karena jalan berlubang diwarnai isak tangis keluarga. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Ya, mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat huntara, hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, pasca kisruh penonaktifan peserta BPJS Kesehatan, pasien kanker di Yayasan Rumah Ambu Badung, Jawa Barat tidak dapat pelayanan kemoterapi. Ya, bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap.
Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan Dede tuh masih panjang perjalanannya ya, belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama, menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu Dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan Dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini Rumah Singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak AMU di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Pemirsa, terkait kisru penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Ya, DPR dan pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, itu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kemudian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan A-News melaporkan.